Amerika Serikat kembali menegaskan tujuan operasi militer di Iran adalah untuk melumpuhkan persenjataan dan kemampuan militer Iran. Adapun Presiden Donald Trump tetap memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran jika tidak tercapai kesepakatan. Kantor Kepresidenan Amerika Serikat Gedung Putih kembali menegaskan penguasaan atas Selat Hormuz yang kini diblokade oleh Iran bukanlah target utama invasi Amerika Serikat ke Iran. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut prioritas utama Presiden Donald Trump dalam operasi militer di Iran adalah menghancurkan kemampuan militer Iran, termasuk angkatan laut, infrastruktur rudal, dan drone. Leavitt menyebut operasi militer Amerika Serikat di Iran juga untuk mencegah pengembangan senjata nuklir oleh Iran. As I've said repeatedly and as the President has laid out, the objectives of Operation Epic Fury are as follows: destroying the Iranian Navy, destroying their ballistic missiles, dismantling their defense industrial infrastructure that produces those weapons that have long threatened the United States and our allies, and then of course preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. The full reopening of the Strait is something the administration is working towards, but the core objectives of the operation have been clearly defined for the American people by the Commander-in-Chief. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan upaya mengakhiri konflik antara Iran dan Amerika Serikat telah menuju arah yang lebih baik. Namun Trump tetap memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran jika tidak tercapai kesepakatan. Ia menyebut target potensial Amerika Serikat mencakup pembangkit listrik, ladang minyak, hingga fasilitas strategis seperti Pulau Kark. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Arab Saudi resmi mengaktifkan kapasitas penuh jalur pipa minyak Timur Barat guna mengamankan ekspor energi menuju wilayah Laut Merah. Langkah strategis ini diambil sebagai jalur alternatif utama setelah Iran melakukan blokade total terhadap Selat Hormuz yang melumpuhkan jalur perdagangan minyak dunia. Arab Saudi resmi mengaktifkan kapasitas penuh jalur pipa minyak Timur Barat guna mengamankan ekspor energi menuju wilayah Laut Merah. Jalur pipa Timur Barat milik Arab Saudi kini beroperasi dengan kapasitas penuh sebesar 7 juta barel per hari guna memitigasi dampak penutupan Selat Hormuz. Sekitar 5 juta barel minyak mentah kini diekspor melalui pelabuhan Yanbu di Laut Merah, sementara sisanya dialokasikan untuk kebutuhan kilang domestik. Meski telah dipersiapkan selama beberapa dekade, jalur sepanjang lebih dari 1.000 km ini dinilai belum mampu sepenuhnya menggantikan perat Selat Hormuz yang biasanya dilewati 20 juta barel minyak setiap harinya. Selain minyak mentah, negeri petrodolar tersebut juga terus memacu ekspor produk olahan minyak dengan volume mencapai 700.000 hingga 900.000 barel per hari. Upaya ini menjadi tumpuan utama Arab Saudi dalam menjaga stabilitas pendapatan negara di tengah eskalasi konflik regional yang kian memanas pada 2026 ini. Namun, ketergantungan pada jalur Laut Merah tetap menyimpan risiko keamanan tinggi menyusul pernyataan keterlibatan kelompok Houthi asal Yaman dalam perang. Adapun, keamanan di wilayah Laut Merah kini menjadi perhatian serius setelah kelompok Houthi yang berafiliasi dengan Iran mulai menyerang kapal-kapal komersial sebagai bentuk solidaritas terhadap pejuang Palestina. Aksi serangan ini kembali mengguncang perdagangan global dan meningkatkan risiko pengiriman energi melalui perairan tersebut. Pemerintah Arab Saudi kini terus memperketat pengawasan di sepanjang jalur pipa dan pelabuhan industri guna memastikan aliran energi tetap terjaga di tengah ancaman sabotase yang dapat memperburuk krisis energi dunia. Sebagai sumber IDX Channel. Pemerintah Korea Selatan bersiap memperluas kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan ke masyarakat luas guna menekan konsumsi energi nasional. Ya, langkah ekstrem ini akan diambil jika harga minyak mentah global terus meroket akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur pasokan utama negeri ginseng tersebut. Pemerintah Korea Selatan bersiap memperluas kebijakan pembatasan pengguna kendaraan ke masyarakat luas guna menekan konsumsi energi nasional. Menteri Keuangan Ko Yoon Cheol menyatakan pemerintah akan memperlakukan pembatasan kendaraan skala nasional jika harga minyak mentah naik ke kisaran 120 hingga 130 dolar Amerika Serikat per barel. Saat ini harga minyak dunia masih tertahan di posisi 100 hingga 110 dolar. Korea Selatan sangat rentan terhadap fluktuasi harga karena mengimpor sekitar 70% kebutuhan minyak mentah dari Timur Tengah, sehingga stabilitas pasokan bahan bakar menjadi prioritas utama pemerintah pada 2026 ini. Jika kebijakan ini terwujud, maka ini akan menjadi pembatasan energi skala besar pertama bagi masyarakat Korea Selatan sejak Perang Teluk tahun 1991 silam. Saat ini, sistem rotasi 5 hari berdasarkan nomor plat kendaraan baru diberlakukan secara terbatas untuk sektor publik.
Pemerintah juga mempertimbangkan opsi tambahan pemotongan pajak bahan bakar guna Pemerintah juga mempertimbangkan opsi tambahan pemotongan pajak bahan bakar guna meringankan beban ekonomi masyarakat jika peringatan krisis energi harus dinaikkan ke tingkat tertinggi. Upaya penghematan energi ini turut mendapatkan dukungan dari perusahaan raksasa seperti Samsung Electronics dan SK Group yang mulai mendorong karyawan mereka mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Para pejabat dan anggota parlemen juga gencar mengampanyekan penggunaan transportasi umum serta sepeda melalui media sosial sebagai contoh bagi warga. Langkah kolektif ini diharapkan mampu menjaga ketahanan energi nasional Korea Selatan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian memanas. Sebagai sumber IDX Channel. Sejumlah SPBU di berbagai daerah mengalami antrian panjang akibat adanya kabar bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM mengalami kenaikan. Pemerintah langsung memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM, baik BBM subsidi maupun non-subsidi. Pemerintah buka suara soal isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau jelang awal bulan 1 April 2026. Pihak istana memastikan bahwa Pertamina tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dan BBM non-subsidi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan harga BBM tidak akan mengalami kenaikan. Prasetyo menegaskan sudah ada koordinasi antara pemerintah dan Kementerian SDM bersama dengan Pertamina atas petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Koordinasi tersebut dilakukan agar setiap keputusan bisa diambil mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Hasilnya Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi dan non-subsidi. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyusutan. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pemerintah memastikan belum berencana untuk menaikkan harga BBM di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Dalam keterangannya, Sufmi Dasko menegaskan gejolak harga minyak dunia akibat perang Amerika-Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah hingga saat ini belum berdampak terhadap kenaikan harga BBM dalam negeri. Dasko memastikan bahwa pemerintah juga tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi. Menurut Dasko, ketersediaan BBM dalam negeri hingga saat ini masih aman. Untuk itu masyarakat diharapkan tidak khawatir dan tidak perlu panik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non